Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas soal TK Erlangga Siaga halaman 140 nomor 25. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Di aula A, pada baris pertama terdapat 15 kursi. Pada baris kedua terdapat 18 kursi dan di baris selanjutnya terdapat 3 kursi sampai pada baris ke-15. Di aula B, banyak kursi di baris pertama adalah 20 kursi, di baris kedua terdapat 22 kursi, dan di baris-baris selanjutnya bertambah 2 kursi sampai ke baris ke-15. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Oke, dari soal yang berisi terlalu banyak informasi ini, mari kita rangkum ya. Jadi di aula A, ada aula A, lalu ada aula B. Nah, aula A itu mempunyai pola kursinya yaitu 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan aula B itu adalah 20, 22, dan seterusnya. Di mana setiap aula mempunyai 15 baris. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, sejak kapan aula mempunyai kursi dengan di setiap barisnya berbeda-beda gitu ya. Nah, kadang ada ruangan yang seperti ini. Jadi ini panggungnya ya, lalu ini kursinya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti stadion gitu. Makanya jumlah kursinya tidak sama gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke pernyataan yang pertama. Jumlah kursi di aula A lebih banyak daripada jumlah kursi di aula B. Nah, artinya di sini kita harus menghitung 2 kali ya. Menghitung 2 kali dengan jumlah kursi di aula A dan aula B. Jadi saya hitung dulu yang aula A. Nah, kalau misalnya kita menjumlahkan ya, di sini kan selanjutnya adalah 21 ya, untuk aula A 21, tambah lagi 3 24 dan seterusnya. Lalu kita menjumlahkan satu per satu, maka akan menghabiskan banyak waktu. Jadi kita gunakan rumus deret, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1B. Ya, N-nya adalah 15. Jadi 15 per 2, lalu 2 kali 15 tambah 14 kali B. Nah, B-nya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. B-nya itu adalah 3, karena selalu bertambah 3 gitu ya. Nah, kalau sudah di sini 15 per 12 per 2. Lalu di sini 30 tambah 42. Ya. Jadi 15 per 2, lalu di sini 72. Jadi jawabannya adalah 540 kursi. Oke. Nah, sekarang untuk aula B itu kita gunakan data yang berbeda ya, tapi dengan rumus yang sama gitu ya. Nah, saya senang menulis rumus karena gini, kadang-kadang kita merasa menulis rumus akan menghabiskan banyak waktu, tapi pada kenyataannya kalau kita tidak menulis rumus, maka data yang kita suka masukkan salah gitu ya. Nah, di sini A 20, N-nya 14 ya. Lalu B-nya adalah 2 karena di sini bertambah 2 gitu ya. Nah, kita tulis di sini 2. Jadi karena 15 dibagi 2 kan desimal ya. Kita kan mau menghindari desimal. Jadi kita rapihkan dulu yang dalamnya gitu ya. Jadi 15 per 2 kali 68. Nah, gitu ya. Nah, jadi 68 dibagi 2 dikali 15. Jawabannya itu adalah 510. Jadi kalau dikatakan jumlah kursi aula A lebih banyak daripada kursi aula B, ya benar. Karena 540 itu lebih besar daripada 510 gitu ya. Oke, berarti kita centang di sini. Selanjutnya kita ke pernyataan yang kedua. Selisih jumlah kursi di aula A dan B adalah 40. Nah, untungnya pernyataan kedua ini masih nyambung ya antara dengan pernyataan satu. Jadi kita nggak pakai
ngitung yang rumit lagi, kita cukup kurangi yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Dan ternyata jawabannya adalah 30. Jadi tidak sesuai gitu ya. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jumlah kursi di aula A dan B pada baris ke-15 adalah 100 kursi ya. Jadi di sini kursi ke-15 ya. Kalau kursi ke-15 berarti berbicara tentang suku ya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Jadi U15 di sini A-nya untuk aula A itu A-nya adalah yang ini. Ya, 15. Oke. Jadi 15 di sini. N min 1-nya 14 dan B-nya adalah 3. Jadi 15 ditambah 42 itu adalah 57 ya, 57. Oke. Nah, di sini jumlah kursi di aula A dan B, berarti kita mau nggak mau mencari juga yang untuk aula B-nya ya. Saya tulis di sini aula A. Ya. Aula A dan di sini adalah aula B. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya soalnya mudah ya, cuman ya karena terlalu banyak yang dihitung, jadi mengulur-ngulur waktu. Nah, kita lihat A-nya di sini adalah 20 dengan B 2 ya. Kita masukkan A-nya 20, lalu B-nya itu 2, suku ke-15 berarti di sini 14 ya. Jadi 20 tambah 28 adalah 48. Nah, sekarang kita jumlahkan aula A dan B, yaitu 57 ditambah 48, hasilnya adalah kita kotret saja. 7 tambah 8 15 ya. Lalu 1 tambah 5 tambah 4 itu hasilnya 10. Jadi 105 ya. Jadi ternyata tidak sesuai. Jadi kita klik di sini. Nah, jadi dari soal ini ya, yang 3 pernyataan ini, kalau nggak betul 1, salah 2, betul 2, salah 1, selalu begitu ya. Tidak pernah salah semua atau betul semua. Beda dengan soal UTBK ya. Kalau soal UTBK yang universitas ya namanya juga kan mencari yang terbaik. Jadi wajar kalau bisa betul semua dan salah semua gitu ya. Jadi soal TKA ini menurut saya lumayan berbobot ya soal-soalnya, dan selalu soal cerita. Jadi supaya kalian lebih paham, lebih jago, kalian harus banyak-banyak latihan soal dan juga menonton video pembelajaran ini pastinya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.